1 Samuel pasal 28, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, "Ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara." Jawab Daud kepada Akis, "Baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini." Lalu Akis berkata kepada Daud, "Sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya." Adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkir dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pengawalnya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuknya." Para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, "Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu." Tetapi perempuan itu menjawabnya, "Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku?" Lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi Tuhan, katanya, "Demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini." Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, "Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu?" Jawabnya, "Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku." Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, "Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul." Maka berbicaralah raja kepadanya, "Janganlah takut, tetapi apakah yang engkau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi." Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, "Adalah seorang tua muncul berselubungkan jubah." Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul, "Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah mundur daripadaku."
Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga rebalah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, lihat, budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu. Aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepadaku. Oleh sebab itu, kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti. Makanlah supaya ada kekuatanmu apabila engkau berjalan pula. Tetapi Saul menolak dan berkata, aku tidak mau makan. Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannya lah permintaan mereka. Lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu tambun di rumahnya. Maka segeralah ia menyembelih itu, lalu mengambil tepung, diremasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. Dihidangkannya lah semuanya itu ke depan Saul dan ke depan para pegawainya. Lalu mereka makan, kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu,
segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu."
Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi, keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Luar biasa, nggak pakai panjang, nggak pakai lebar. Saudara, mengapa orang tanya sama orang pinter? Dulu udah pernah dijelasin, karena goblok, makanya tanya sama orang pinter, ya kan? Apakah orang pinter itu benar-benar pinter? Bukan, dia nggak pinter, kamu aja goblok. Nah, itu jawabannya begitu, saudara. Kenapa kamu goblok? Ya karena kamu nggak pinter, makanya kamu bilang dia pinter. Padahal dia cuman nggak bisa baca tulis, cuman ludah-ludah, cuah. Wah, matanya belak-belak, terus kamu pikir, oh orang pinter, gitu ya, saudara ya. Ikuti kelas profetik. Saya kasih tahu rahasianya ya, saudara. Rahasianya orang pinter yang ternyata goblok. Nggak lebih pintar daripada kalian. Mengapa orang suka pengen tahu, saudara? Toh tetap siang. Kamu tidak akan bisa menghindari siang. Oh bisa pak. Katanya kalau pakai ini, pakai baju ini, pakai warna. Oh ya, kamu hanya menunda siang. Tetap datang, saudara. Mengapa? Karena alam semesta ini dibangun keseimbangan. Jadi kalau kamu nih, terus kamu nih mati nih, silakan nih, sebentar lagi nih. Terus kamu pakai tolak bala, apalah jimat, apalah, mungkin tertunda, saudara. Tapi tertundanya itu sama seperti kalau kamu utang, ya. Kalau utang, kamu bisa nunda bayarnya, bisa, saudara. Tapi ingat ada bunganya, ya. Ingat ada bunganya. Yang penting hari ini pak selesai pak. Yang penting hari ini aku nggak bayar. Iya, besok ada bunganya. Terus besok mau datang lagi, kamu tolak bala lagi. Nah sama besok orang datang lagi mau nagih utang. Oh besok lagi pak. Oh bayar double bunganya, bunga berbunga. Terus sampai akhirnya kamu tidak bisa berkelit lagi, kamu harus bayar semuanya. Itulah yang namanya bencana, itu yang namanya musibah dalam hidupmu. Pertanyaannya, pertama-tama kali kenapa bisa ada utang? Ya karena kamu tidak pernah merasa cukup. Kamu pengen lebih. Sama, mengapa kamu bisa ada masalah? Karena sebelumnya kamu tidak hidup menurut apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Simple ya. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Kamu diberi lebih, tapi kamu tidak mau berbagi. Kamu diberi pengampunan, tapi kamu langit dan bumi akan lenyap, tapi jengkelku tinggal tetap. Makanya kamu nuai besok. Pak, ditunda pak. Iya, sama bunganya. Kan ada Tuhan Yesus pak. Iya, ada Tuhan Yesus. Kamu salipan lagi Tuhan Yesus bolak-balik kan.
Kan sama saja kamu menyalibkan Tuhan Yesus terus kan. Kamu maunya kan Tuhan Yesus terus. Dia sudah membayar di kayu salib. Tuhan Yesus sudah membayar di kayu salib. Kalau kamu sungguh percaya. Masalahnya kalau kamu masih suka pelit, kamu tidak mau mengampuni, berarti kamu nggak percaya. Justru kamu nggak percaya, makanya kamu nggak mau mengampuni. Justru kamu tidak percaya, makanya kamu pelit. Kamu tidak mau berbagi. Simpel kan? Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti kalau kamu lebih, kamu harus bagi. Janjiannya kan secukupnya. Oh salah itu, kata Pak Topi. Itu salah, itu bukan makanan secukupnya. Our daily bread. Iya, kamu kan mintanya daily bread. Tapi kan Tuhan nggak kasih kamu daily, kasihnya monthly kan. Gede langsung banyak kan. Setiap hari kamu dikasih 1 bulan rotinya tuh, bukan 1 hari. Artinya yang 29 hari kamu bagi ke orang lain. Tapi kamu kan nggak mau bagi kan. Akhirnya jadi penyakit. Kamu seharusnya ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Tapi kamu nggak mau ngampuni, bagaimana kamu diampuni? Akhirnya kamu jatuh dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Nggak bisa, kamulah yang mengundang pencobaan, kamulah yang masuk di dalam kejahatan. Simpel ya hukumnya ya. Jadi kamu terlibat di dalam hutang roh itu saudara. Yaitu apa? Ya dosa-dosamu yang harus kamu tuai. Semua bencana yang terjadi ketika suamimu tiba-tiba meninggalkanmu, ketika orang-orang tiba-tiba memusuhimu, ketika kamu bangkrut, kamu jangan pikir bangkrut itu karena Tuhan. Ayub itu bangkrut, saudara ya. Kamu pikir itu Ayub itu bangkrut itu karena Tuhan, saudara. Anak-anaknya mati karena Tuhannya enggak, saudara. Tiap hari anaknya nyumpahin Tuhan sambil gedek, saudara. Daud kan Ayub kan cuma mendoakan kali-kali aja nanti. Ya Tuhan ngampuni, barangkali dia nyumpahin Tuhan tadi malam mabuk-mabukan. Ya saudara ya. Sampai jangan salahkan Tuhan. Nyumpah Tuhan tiap hari. Setiap hari yang terjadi dalam hidup kita, akhirnya kena borok. Borok kan saudara ya, itu karena stres. Saya tuh kalau stres saudara ya, terus pada gatel-gatel. Makanya saya pesan sama itu ya, sama Bu Marjuni Pulianti, bawain salep itu yang gatel khusus itu. Saya begitu kena itu 2 hari sembuh saudara ya. Gatel-gatel itu ya, kalau saya ada kapal sampai itu yang mesti mulai tuh gatel-gatel. Nah Ayub itu ngalami gatel-gatel yang seluruh badannya itu ya ada gatel yang sampai korengan semua itu, ya karena stres. Semua itu ada terus habis ini habis itu. Dan kalau kamu tunda masalahmu saudara, lama-lama jadi bencana. Tetapi yang ketika bencana datang pun kamu tetap setia sama Tuhan. Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Mungkin kemarin kamu kurang ajar sama Tuhan, tetapi setiap masalah dalam hidupmu kayak saya kurang ajar. Tapi setiap masalah itu mendatangkan kebaikan. Ya, sampai akhirnya saya ngerti saudara, ternyata apa yang terjadi dalam hidupku bukan karena setan, bukan karena Tuhan, karena saya kurang ajar. Nah sekarang tinggal kalian mau tunda mengasihi, kalian mau tunda diakonia, kalian mau tunda untuk mengampuni, nanti tukang taginya datang, debt kolektornya saudara. Pertama berbunga, masalah nanti jadi makin besar. Masalah makin besar, jadilah itu sebuah insiden besar, kecelakaan. Jadi bencana, jadi musibah, akhirnya kamu mati dan menyatakan bandel matimu. Udah dia penghakiman kamu dibuka filmnya, ternyata jawabannya simpel ya, karena kita menunda masalah-masalah. Lebih baik hari ini selesai saudara, mendingan hari dihadapin. Jangan tanya orang pintar. Kalau tanya orang dukun Gunung Kawi itu cuma nunda. Nanti kamu akan menuai bencana, menuai badai, habis kamu saudara. Ya, jadi tidak usah dikompromikan. Ya sudah, hadapin hari itu, bilang ya, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Selesai Tuhan. Karaktermu jadi bagus. Ya,
hidupmu jadi benar. Ketika karaktermu bagus, artinya kirbat hidupmu siap untuk diberkati lebih lagi. Hadepin, saudara. Jangan lari. Hadepin, udah. Jangan kamu cari dukun, jangan takut. Seberat apapun hadapin aja. Sambil nangis kamu teriak, ya, angkat aku Tuhan, tolong aku Tuhan, ya kan? Sambil nangis ya. Walau ribut telah datang, ku mau tetap selamanya. Ya saudara ya, tetap setia. Walaupun itu semua itu salah kamu juga, tapi tetap setia sama Tuhan. Nanti suatu hari Tuhan pulihkan kamu. Semua masalah, semua problem itu ada expired date-nya. Tinggal kamu lulus apa enggak. Begitu kamu enggak lulus, expired masalahmu, berhenti sebentar, ulangi lagi. Kalau kamu lulus, masalahnya ganti. Kalau kamu benar-benar setia sama Tuhan, sama janji Tuhan, kamu mengasihi, mengampuni, memberkati, masalahnya tiba-tiba nggak ada sendiri. Bukan kamu menyelesaikan masalahmu, tetapi ketika akan membantu menyelesaikan masalahnya orang. Orang lapar, kan dia punya masalah, enggak. Tapi kita menjadi masalah kita kasih makan. Enakan begitu kan, daripada kamu yang lapar, kamu yang dikasih makan, mendingan mereka yang punya masalah, kamu yang kasih makan. Suatu hari kamu pun punya masalah, tapi bukan punya masalah. Masalahnya orang yang Tuhan suruh kamu menjadi mujizat. Ya, memberkati dia, mengampuni dia, melepaskan segala berkat dari surga buat dia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.